Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pertemuan keempat, pembahasan tentang melindungi data dan privasi. Tentunya setiap manusia memiliki privasi baik data maupun pengalaman ya. Tapi yang kita bahas ini adalah tentang privasi data, di mana privasi data tersebut adalah sesuatu yang tertulis yang kita simpan dalam file. Ya baik file Office maupun database ataupun yang lainnya lah ya, baik secara Android maupun komputer. Nah, di sini yang pertama adalah tentang melindungi perangkat komputer. Ya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi perangkat komputer dari penyusupan ya biasanya adalah kalau kita terkoneksi dengan internet, yaitu kita selalu mengaktifkan firewall. Lalu gunakan antivirus dan anti-spyware yang up to date. Ya, walaupun antivirusnya bagus, tapi tahunnya tahun 10 tahun yang lalu saat ini kalian gunakan, yaitu percuma saja. Karena yang namanya antivirus maupun anti-spyware itu harus selalu ada perkembangan, selalu ada update. Ya, penjahat pun pasti akan satu langkah pintar lebih dibanding kita. Ya, jadi ketika ada penjahat menggunakan teknologi baru, ya berarti kita sebagai pencegahannya akan diciptakan antivirus baru karena ada kasus yang baru. Ya, kalau nggak ada kasus yang baru, ya udah tidak. Lalu kelola sistem operasi dan browser, lindungi semua perangkat. Perangkat IoT memiliki risiko yang jauh lebih besar dari perangkat komputer lainnya. Ya, platform desktop, laptop, dan perangkat bergerak sering menerima pembaruan perangkat lunak, namun sebagian besar perangkat IoT masih menggunakan firmware awalnya. Nah, jika kerentanan ditemukan dalam firmware, perangkat IoT sangat mungkin disusupi dan dapat memberikan akses ke jaringan lokal dan data pelanggan. Ya, untuk melindungi perangkat IoT agar menggunakan jaringan yang terisolasi dan menggunakan jaringan tersebut hanya dengan perangkat IoT. Nah, kalau perangkat IoT itu biasanya ya selalu terkoneksi dengan jaringan. Ya, beda dengan desktop, laptop, ataupun apalah yang mungkin ketika kita update, kita bisa membeli software yang tidak terkoneksi dengan online. Ya, kita bisa untuk mengupdate itu kita koneksi tutup akses internet kita tutup dulu, kita update secara manual bisa. Maupun ketika ada yang terkoneksi online, ini yang jadi masalah ya. Nah, di sini kita harus menggunakan jaringan nirkabel secara aman. Jaringan nirkabel memungkinkan perangkat yang mendukung Wi-Fi seperti laptop dan tablet terhubung ke jaringan melalui pengidentifikasian jaringan yang disebut juga dengan SSID. Nah, penggunaan jaringan nirkabel Wi-Fi, kita jangan menggunakan jaringan yang umum, yang artinya misalnya biasa di kafe. Di kafe itu ada free hotspot ataupun Wi-Fi. Nah, itulah biasanya yang kita harus curigai, ya. Apalagi kafe-kafe yang nggak jelas, yang sekarang yang namanya kafe bermunculan, ada fasilitas free Wi-Fi, ngopinya sebentar, Wi-Fi-nya berjam-jam, ya mungkin saja karena sifatnya publik umum, siapa tahu di situ ada serangan. Nah, kalau misalnya kita memiliki hotspot ataupun tethering lah ya, kita sebutnya tethering, ya lebih baik yang aman menggunakan tethering. Ya baik akses internet maupun yang lainnya. Nah, ketika kita tethering pun ya kita juga jangan lupa tethering kita harus batasi dengan keamanan. Jangan tethering kita free buka, tiba-tiba ada orang yang masuk, itu juga merupakan celah keamanan kita. Ya, artinya celah keamanan kita itu bolong ya, kita tidak mengantisipasinya ya. Nah, jadi tolong dicek terlebih dahulu ketika kita menggunakan jaringan nirkabel apabila transaksi kita yang kita lakukan itu sangat berharga. Untuk mencegah penyusup masuk ke jaringan nirkabel, tadi yang saya sampaikan merubah SSID standar dan kata sandi default. Ya misalnya kalian di rumah nih udah masang WiFi, ya mungkin sebulan sekali ya kalian lakukan pengecekan. Ya siapa aja klien yang menggunakan WiFi itu, apakah
terdeteksi atau dikenal oleh Anda atau tidak. Kalau memang tidak dikenal, ya berarti cobalah kita mengganti SSID, ya. Dan cari yang kata-katanya unik, kan SSID juga bisa di-hidden. Ya, kita sudah menentukan koneksi WiFi kita untuk siapa aja. Ya, itu di-hidden lebih aman dibanding tampil. Kalau tampil juga orang mungkin tahuan, oh ini punyanya tetangga saya si ini, oh ini punya tetangganya saya si itu. Tapi kalau tadi hidden, ya itu kan sudah yang bisa mengakses yang sudah terbaca MAC address-nya. Ya, jadi ya udah orang-orang tertentu aja yang bisa berinternetan. Padahal WiFi itu tersedia, tapi kan orang tidak tahu ini usernya apa, SSID-nya apa. Lalu mengkonfigurasi router nirkabel agar tidak menyiarkan SSID tadi, ya. Mengenkripsi komunikasi nirkabel dengan mengaktifkan keamanan nirkabel dan fitur enkripsi WPA2 pada router nirkabel. Nah, yang di rumahnya nih, yang masang internet, coba cek settingannya, ya, apakah settingannya dibatasi, misalnya penggunanya, MAC address-nya, SSD-nya bikin berapa SSD, mungkin kalian mau berbagi kepada tetangga, tapi dengan kecepatan sekian, tapi untuk keluarga utama ada kecepatannya sekian, itu harus dibedakan. Ya, itu harus diatur dalam settingan. Nah, memungkinkan penyusup memecah enkripsi antara router nirkabel dan klien nirkabel, ya, serta memungkinkan penyusup mengakses dan memanipulasi lalu lintas jaringan. Ya, kemarin udah saya sampaikan bahwa cara orang untuk melakukan hacking, ya, password nirkabel itu ada dua, ada secara sosial maupun secara komputer IT, ya. Kalau sosial kan artinya ya pendekatan kepada personal orangnya. Kalau IT ya udah melakukan dengan aplikasi-aplikasi untuk membobol password dari WiFi. Lalu dieksploitasi menggunakan crack, ya, key reinstallation attack, ya, untuk mencegah seseorang tercegat informasi atau menyadap saat menggunakan jaringan nirkabel publik. Ya, gunakan layanan tunnel dan layanan VPN terenkripsi. Lalu Bluetooth. Bluetooth dapat dieksploitasi oleh peretas untuk menyadap, membuat kontrol akses jarak jauh, yang mendistribusikan malware dan menguras baterai. Nah, ini udah jelas nih, Bluetooth itu tadi, ya, peretas untuk menyadapnya mudah sekali dan menguras baterai. Ya, karena apa? Ketika Bluetooth itu kan akan mencari sinyal yang terdekat, ya, beda dengan WiFi. Ya, ini baterainya itu akan menarik terus, ya, akan menyedot terus, ya, karena mencari jaringan, apalagi ketika kita mengirimkan data, ya, datanya banyak sampai giga, jangan pakai Bluetooth, ya, pakai email atau solusi yang lain. Nah, untuk menghindari masalah ini, nonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Nah, ini namanya Bluetooth, kadang-kadang ada perangkat-perangkat yang sudah tersetting, ya, ataupun tidak perlu akses yang lain-lain, ya. Misalnya contoh, bisa saja ketika Bluetooth kalian aktif, saya menggunakan TWS, ya, headset tanpa kabel, itu siapa tahu ketika kalian lengah terkoneksi dengan handphone kalian yang Bluetooth nggak disadari oleh kalian itu nyala, ya udah saya bisa mendengar pembicaraan kalian, atau misalnya saya menggunakan perangkat handphone atau yang lain, ya, bisa ngirimin virus dan lain-lain, ya. Kata sandi unik untuk setiap akun online. Tentunya saat ini kita pasti banyak memiliki akun-akun, ya, akun Instagram. Mungkin Instagram nggak hanya satu, mungkin ada 2 Instagram, email, Facebook, apalagi akun dari jasa keuangan, ya, OVO, ojek online, ya, itu pasti ya kita banyak akun sekali yang kita gunakan. Namun kalau banyak sekali, terkadang kita ada kelemahan-kelemahan nih, ya.
Mungkin saya orangnya pelupa. Lebih baik semua akun untuk user sama passwordnya sama semua. Nah, itu merupakan kelemahan kita. Ya, kalau kita catat, saya pun pernah mencatat semua akun A, B, C, D ya di handphone saya. Namun handphone saya artinya kecurian, ya udah lupa saya akun-akun tersebut. Nah, di sini ada pro dan kontra, mungkin ada problem tersendiri di sini ya. Nah, tidak menggunakan kata dalam kamus atau nama dalam bahasa apapun. Tidak menggunakan kesalahan eja yang umum dari kata dalam kamus. Lalu tidak menggunakan nama komputer atau nama akun. Jika memungkinkan menggunakan karakter khusus ya, misalnya nih tanda seru, add, pagar, dollar dan lain-lain. Gunakan kata sandi dengan 10 karakter atau lebih. Ya tadi kita memiliki lebih passwordnya lebih nih dari 10 karakter, tapi kita ganti-ganti. Saya yakin kalian beberapa waktu pasti lupa, apalagi ada akun yang kita jarang gunakan ya, mungkin hanya 1 tahun sekali ya, misalnya contoh pajak. Ya pajak itu dapat setahun sekali, terkadang pun saya lupa user passwordnya apa. Ya karena setahun sekali digunakannya untuk membuka aplikasi pelaporan pajak tersebut. Ya, tapi ya tadi ada resiko ketika kita macam-macam passwordnya berbeda-beda, lupa. Kalau kita sama itu rentan terhadap keamanan. Wah, satu dapat ya udah semua orang semua akun pasti jawabannya itu. Nah, ini kita ada dilema di sini. Tapi kembali lagi kepada kalian ya. Mau menciptakan akun user passwordnya seperti apa itu kembali lagi kepada kalian. Nah, gunakan kalimat sandi dan bukan kata sandi ya. Kalimat sandi dan kata sandi ya, maksudnya apa? Membuat sandi itu dengan kalimat kata-kata yang mudah, misalnya kepadamu aku serahkan diri atau sebuah lagu lah ya, itu mungkin bisa panjang ya, mungkin lirik lagu ya, itu menjadi suatu kalimat itu lebih mudah dibanding kata sandi, misal 3321 apa itu mungkin lupa. Tapi kalau misalnya saya punya lagu favorit rapnya ini ya, contohnya misalnya lagunya Baca Seribu, mungkin passwordnya bisa kalian ganti dia kan, lagunya ada ya, kalian tahu sendiri yang lagi viral. Lalu suatu novel, kalian mungkin ada punya hobi novel, mungkin novel Harry Potter ada kata-kata mungkin apa sih mantranya, ya coba seperti itu, tapi jangan sampai salah ya huruf besar kecilnya. Nah, di sini ada tips untuk memilih sandi yang bagus. Pilih pernyataan yang bermakna untuk Anda. Ya, tambahkan karakter khusus, semakin banyak semakin baik. Jangan menggunakan pernyataan yang umum atau terkenal ya. Misalnya lirik dari lagu populer. Ya, padahal bagi saya lirik dari lagu populer itu nggak ada masalah. Ya, karena apa? Ya, semua orang belum tentu tahu lagu saya sukanya apa, lirik yang mana gitu ya, ini belum tentu. Tapi bagi saya tadi kita memiliki persepsi masing-masing ya dalam membuat sandi. Ya ada orang bilang katanya pakai rumus kimia, misalnya H2O dan apa artinya air apa gitu ya. Nah, mau lirik kalau menurut saya juga boleh, dibanding kita harus dibatasi dengan biasanya hari ulang tahun, tanggal, hewan kesayangan, apalagi pacar misalnya, pacar. Nah, lebih baik dibanding lirik. Ya, lirik itu kan setidaknya bisa 2 lirik udah menjadi suatu kalimat. Ya, dibanding tadi nama-nama yang sangat singkat, nama panggilan, nama asli, nama lengkap, nama anak, nama istri. Nah, itu ya. Standar sandi NIST ya, National Institute for Standard and Technology, yang panjang minimumnya adalah 8 karakter, maksimal 64 karakter. Lalu bukan kata sandi umum yang mudah ditebak. Ini justru kita pakai yang ini ya. Artinya kita nggak mau terlalu panjang yang sehingga membuat kita kadang-kadang panjang pun lupa. Ya biasa tetap aja walaupun kita tahu, kita biasanya menggunakan user password yang
tadi yang mudah digunakan. Lalu tidak ada aturan penyusunan, misalnya berisi huruf besar dan kecil serta angka. Meningkatkan keakuratan pengetikan dengan memungkinkan pengguna melihat kata sandi saat mengetik. Semua karakter cetak dan spasi boleh digunakan. Tidak ada petunjuk kata sandi, tidak ada waktu berakhir, berkala, atau mendadak untuk kata sandi. Ini tapi yang ini tidak ada waktu berakhir, berkala. Ini ada sebetulnya nih kalau saya, tapi bukan sandi, PIN, BNI. BNI itu ada waktu berkalanya disuruh ganti. Ya apalagi ketika habis transaksi ditanya mau ganti ganti PIN, ya selalu ditanya seperti itu. Boleh tidak, boleh iya. Tapi ada beberapa waktu, saya lupa berapa bulannya, itu selalu harus minta ganti PIN dulu. Setelah ganti PIN, kita balikin lagi PIN yang awal supaya kita nggak lupa. Lalu tidak ada autentifikasi berdasarkan pengetahuan, misalnya informasi dan pernyataan rahasia ya bersama data pemasaran dan riwayat transaksi. Yang anehnya sekarang adalah PIN. PIN ATM kenapa sih dari dulu 6? Ya, dari dulu ada 6, ada 4. Kenapa sih nggak nambahin misalnya 10, ya 10 digit. Kalau 6 mulu kan kombinasi itu akan bisa terpecahkan. Ya, 6. Lalu membuat dan menyimpan kata sandi yang kuat. Ya, di sini ada membuat kata sandi yang kuat. Ya, kata sandi yang kuat memiliki 4 persyaratan. Pengguna dapat mengingat kata sandi dengan mudah. Ya, tentu. Ya, kata sandi tidak mudah ditebak orang lain. Ya, dan tentu juga ini udah umum lah ya. Saya nggak perlu menjelaskan seperti ini. Nah, kebijakan kata sandi ditetapkan untuk organisasi pada umumnya. Panjang kata sandi harusnya setidaknya 8 karakter. Nah, sekarang ini udah rata-rata harus 8 karakter dan harus pula huruf besar angka. Namun ada yang akun di mana tidak dilarang untuk menggunakan karakter yang khusus ya, misalnya kutip, tanda seru, tanda pagar. Jadi hanya terimanya ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka. Nah, kata sandi tadi yang sudah saya sampaikan ya, ada karakter non alfanumerik. Yang ini yang jarang, yang apa? Yang karakter non numerik itu ada yang menerapkan, ada yang tidak. Menggunakan alat bantu pembuatan kata sandi online. Buat kata sandi berdasarkan rangkaian kebijakan kata sandi perusahaan umum yang dijelaskan sebelumnya. Lalu buka browser di sini ya, lalu buka password generate ya, lalu tentukan pilihan untuk mencocokkan dengan rangkaian kebijakan kata sandi. Ya, di sini ada kata sandi yang memang untuk perusahaan itu rata-rata seperti ini bentuk sandinya itu ada. Karena kan kalau perusahaan misalnya, oh iya punya akun, kayak contoh BSI punya akun. Ya ini passwordnya nggak mungkin saya ada ribuan karyawan, passwordnya saya ngacak. Nggak, pasti ada apa namanya, ada sandi khusus ya, artinya kayak semacam gini ya. BCA ketika kita dapat PIN, ya PIN itu tertutup oleh kertas, di belakangnya kertas itu ternyata ada nomor yang memang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, seperti itu. Karena kalau misalnya dicetak yang diketahui oleh orang lain, itu bisa bahaya. Ya. Ya, menggunakan alat bantu pembuatan kata sandi online, buat kata sandi dengan kata-kata acak. Nah ini, supaya orang lain ataupun administrator yang berada di baliknya itu tidak tahu juga. Ya, karena ketika yang mengirimkan, nanti itu secara enkripsi, passwordnya itu beda-beda setiap orang ketika dikirimkan via email. Nah, lalu nanti dia harus mengganti password, ya disarankan mengganti password yang lama dengan password yang baru sesuai dengan user masing-masing. Ini kalau mau lihat contohnya bisa dilihat di sini. Nah, menyimpan kata sandi dengan aman. Ya, mengolah kata sandi yang populer adalah LastPass. Ya, membuat akun percobaan LastPass, yaitu contoh di sini kalian bisa membuka web dengan LastPass, lalu klik Start Trial untuk membuat akun percobaannya, lalu bla bla bla. Ya, kalian bisa lihat aja petunjuknya di sini. Ya, saya pas ini saya lewatkan.
Nah, berikutnya adalah tentang pembahasan enkripsi data. Enkripsi adalah proses konversi informasi ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak sah. Ya. Nah, jadi data tadi yang diinputkan itu harus dienkripsi pada database. Kalau tidak dienkripsi dalam database, berarti orang yang super admin mengetahui itu passwordnya apa. Ya, passwordnya bisa kebaca. Nah, itu ada program yang kemarin yang saya bahas tentang hash. Ya, ketika kita masukin kata kalimat, ya, ketika masuk ke hash itu akan berubah. Nah, yang berubah tadi algoritma tadi hash tadi itulah yang akan terekam pada database. Jangan sampai 8 karakter. 8 karakter ya orang pasti udah tahu apa tulisannya bisa kebaca. Tapi kalau udah di hash ya maka tidak bisa kebaca gitu. Hanya orang yang terpercaya ya yang berwenang dengan kunci rahasia atau kata sandi yang dapat mendeskripsi data dan mengakses dalam bentuk aslinya. Nah, di sini juga ya namanya orang ya kita jangan sampai mempercayakan 100%. Ya takutnya ketika disakit hati dia bisa melakukan kejahatan. Ya, enkripsi tidak mencegah seseorang untuk menyadap data. Ya, EVS (System File Encryption) merupakan fitur Windows yang dapat mengenkripsi data. Nih, contohnya ya EVS. Ya, untuk mengenkripsi data menggunakan EVS di semua versi Windows, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Misalnya, kalian bisa mempraktekkan, pilih satu atau beberapa file folder, lalu klik kanan pada data yang dipilih, Properties, klik Advanced, lalu centang kotak Encrypt Contents to Secure Data. File dan folder yang telah dienkripsi dengan EVS ditampilkan dalam warna hijau. Ini contohnya. Ya. Menyadangkan data, ya, memiliki cadangan dapat mencegah hilangnya data tak tergantikan, misalnya foto keluarga atau membuat cadangan data dengan benar. Yang memerlukan lokasi penyimpanan tambahan untuk data dan harus menjalin data ke lokasi tersebut secara rutin otomatis. Nah, kita ketika punya file, ya, kita harus punya cadangan. Ya, ketika kita menggunakan Android jangan sampai kayak dulu, ya ini saya menyimpan data di handphone saya kan ada note, ya ada catatan. Saya menyimpan semua akun, menyimpan hal-hal yang penting itu termasuk nilai mahasiswa lah ya di note tadi. Nah tiba-tiba saya tadi bulan Agustus saya ingat tuh ya pagi-pagi jam 8 hari Minggu itu dibegal, ya dibegal. Ketika saya main handphone, tiba-tiba dari belakang langsung menjabret dan motor tersebut langsung ngacir. Ya. Nah, disitulah kejadian yang membuat saya kadang trauma. Ya, wah berarti ini kontak bagaimana? Ya, lalu data-data saya yang lain gimana? Karena saya nggak menyimpan nomor kontak itu ke akun Google, email ataupun yang lain ya. Saya nyimpannya itu di SIM card ya itulah yang terjadi. Nah, sebaiknya ketika kalian punya data yang penting, yaitu langsung dicadangkan. Ya, setidaknya cloud computing lah, ya, nyimpannya itu di Google. Kan kita ketika menggunakan Play Store itu pasti selalu di Google. Ya, kita nambah data kan kadang-kadang mau nyimpannya di mana, bisa nyimpan di Google ataupun email yang lain. Ya, ketika jadi hilang, ketika kita menggunakan nomor sama, tinggal tarik lagi. Ya, apalagi kita memiliki laptop mungkin yang bagus ya ketika laptop itu hilang bagaimana ya kalau saya nih ya ada file-file tertentu yang bagus ataupun apa yang sangat bermanfaat bagi saya soal asal surat penyurat soal permohonan dan saya selalu simpan via email artinya masukin aja ke draft ketika itu hilang maaf ya jangan sampai terjadi ketika laptop itu hilang ya saya tinggal buka email karena semua data penting itu ada di email juga udah saya backup ke email ataupun kalau kalian punya cadangan hard disk eksternal ya simpan hard disk eksternal ya. Nah, lokasi tambahan untuk file cadangan tadi ya, udah cloud, udah lokasi sekunder dan lain-lain. Menghapus data secara permanen. Untuk menghapus data agar tidak lagi dapat dipulihkan, data harus disimpan dengan angka biner 1
dan 0 berkali-kali. Ini mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian berada di ATM, masukin PIN, dan transaksi, masukin lagi tapi ngaca, ya, gitu. Lalu contoh lagi nih, kita nyimpan publikasi foto kita di media sosial, misalnya Instagram, ya, ataupun yang lain Facebook. Menurut kita, ketika kita mendelete suatu file yang ada di media sosial tersebut, itu udah otomatis hapus, ya, belum tentu. Dihapus secara mata oleh kita di aplikasi itu ya kehapus, tapi siapa tahu ketika membuat program, ya, pemilih Facebook misalnya ataupun Instagram, ketika menghapus, pesan aja menghapus, tapi file pindah ke file yang lain, ke harddisk yang lain. Ya, siapa tahu seperti itu. Ya, makanya jadi ketika memang ada file foto ataupun dokumentasi yang sangat pribadi, privasi sekali, ya udah jangan diupload ke tadi media sosial walaupun nggak dipublis, ya, gitu. Lalu untuk pencegahan pemulihan file yang dihapus perlu menggunakan alat bantu yang dirancang khusus untuk melakukan hal tersebut, ya. Lalu ada program namanya SDLete dari Microsoft, ya, untuk Vista dan versi lebih baru mengklaim dapat sepenuhnya menghapus file sensitif. Ya, saya pernah kejadian juga nih, di handphone ada gambar saya hapus. Ternyata saya nggak ngeh, ya anak saya yang tahu. File yang saya hapus di gambar, di file manager tuh ada foto album, saya hapus, ternyata masih ada. Ya, belum saya hapus lagi, jadi kayak semacam file saya udah hapus di komputer. Ternyata kan itu masih simpan ke recycle bin. Nah, dari recycle bin itu belum saya hapus. Ya, itu yang harus hati-hati. Saya pernah ketahuan, wah, ya makan-makan, karena fotonya makan. Dan saya delete supaya anak saya nggak tahu. Ternyata dia menggunakan handphone, dia tahu cara-cara hal tersebut, ya udah. Tahuan saya harus menanggapi masalah foto tersebut. Siapa yang memiliki data Anda, ya? Nah, mempelajari kebijakan persyaratan layanan. Setiap ada sistem di web ataupun apa. Nah, itu kan ada ada ketentuan, ya, syarat dan ketentuan, ya, termasuk Instagram, termasuk Facebook ataupun yang lain. Kadang-kadang kita nggak baca secara detail karena panjang sekali dan malas sekali. Nah, di situ pun mungkin ada persyaratan yang mungkin kita tidak tahu, di mana data tersebut ya ketika upload adalah milik dari media sosial misalnya, ya. Nah, di sini tadi di bawah ini adalah daftar beberapa media sosial dan layanan penyimpanan online yang populer yang tadi, ya, saya sudah sampaikan. Di media sosial Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, ya. Lalu online iCloud, Dropbox, dan OneDrive. Tinjau pesan tersebut, lalu jawab pertanyaan berikut. Apakah Anda memiliki akun penyediaan online? Ya, jika iya, sudahkah Anda membaca persyaratannya? Ya, itu kita jarang sekali membaca ketentuan-ketentuan ini, ya. Yang penting kita mau oke, bisa bermedia sosial, upload foto, upload gambar. Nah, udah gitu. Dan terkadang sehingga ketika ini ada kasus penipuan, dia mungkin mencari gambar di Facebook atau di Google, lalu ada foto profil seseorang. Nah, foto profil seseorang itu diambil, lalu dia buatlah akun baru, namanya sama, wajahnya foto yang dia nemu tadi. Itu saudara saya menjadi korban, ya, untuk menipu orang lain. Dia foto diri pasang, tapi nomornya bukan nomor telepon dia, tapi nomor orang lain. Ya, misalnya minjem uang dan lain-lain via Facebook atau via media sosial. Nah, padahal bukan orangnya asli, tapi adalah orang pemalsuan. Dia ngambil foto itu dari Facebook. Sehingga bisa saja kita add WhatsApp, ya, pasang foto dia, kita add semua. Ya, itu bisa, ya, seperti itu terjadi keamanan data kita, foto yang kita suka upload digunakan oleh orang lain. Nah, autentikasi 2 faktor. Nah, layanan online Google, Facebook, Twitter, dan lain-lain, ya, memberikan lapisan tambahan keamanan untuk masuk ke akun. Nah, selain nama pengguna dan kata sandi atau PIN, ya, bisa menggunakan pola tertentu. Nah, kayak sekarang, OVO bisa pakai PIN, bisa sidik jari. Lebih baik saya pakai sidik jari, ya.
termasuk perbankan ya, Mandiri, BCA kan kadang ada, kalau Mandiri mobil banking belum ada sidik jarinya, yang ada Mandiri, maaf, BCA tidak ada, Mandiri ada, Permata ada. Ketika kita masuk kita menggunakan sidik jari. Ya sekarang udah hampir seperti itu. Lalu ya otorisasi terbuka ya adalah protokol standar yang terbuka yang memungkinkan kredensial pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga tanpa menggunakan kata sandi pengguna nih. Ini bisa terjadi. Out bertindak sebagai perantara untuk memutuskan apakah akan membolehkan pengguna akhir mengakses aplikasi pihak ketiga. Jadi hati-hati sekali ada hal seperti ini ya. Biasanya kalau kita kredit biasanya. Nah, jangan bagi terlalu banyak informasi ke media sosial. Nah, kita punya media sosial dan kita lengkapi isi data yang diminta. Ya, kita kan bisa menggantinya dengan strict. Kalau memang, wah itu wajib diisi, tapi kita nggak mau mengisikan, ya udah di strip aja. Gitu. Tapi ingat, contoh, saya juga pernah menggunakan data lain, ya ketika registrasi untuk main Pokemon, ketika PHP saya hilang, mau install lagi saya lupa. Nah, yang lupa lagi itu pakai akun yang mana, karena saya kan menggunakan data palsu, ya bukan asli. Jadi ya udah, sekarang saya udah nggak main lagi. Tapi pun kita jangan selalu polos memberikan informasi data kita ya, diumpetin aja. Maksudnya yang nggak penting apa sih dipublikasiin ya, tahun lahir, ini buat apa tujuannya misalnya ya, tujuannya untuk mempublikasikan di Facebook tanggal lahir, ulang tahun, ketahuan. Nah, ya, itu bisa jadi catatan bagi pihak tertentu yang akan memanfaatkan data Anda untuk kepentingan mereka. Privasi email dan web browser. Mengirim email serupa dengan mengirim pesan menggunakan kartu pos. Pesan kartu pos dapat dilihat oleh siapapun yang dapat melihatnya. Yang mengirim email biasanya saya menggunakan attachment, ya tanda tangan, kasih nama, nomor kontak. Artinya apa? Kalau di perusahaan seperti itu, ya berarti itu bisa dipertanggungjawabkan ketika mengirim permohonan kegiatan ataupun apa itu. Tapi jangan sampai kita salah kirim. Takut ketika salah kirim orang lain memanfaatkan. Ya, tapi kalau kita nggak ngirim, kita mencantumkan data kita, ngirim email aja, dan nanti orang lain menghubungi siapa? Ke email, saling email-emailan. Kadang-kadang ketika ngirim email, dia bukan pakai email yang resmi kebaca, itu bisa masuk spam, dan kita pun tidak ngeh ya, atau sering mengecek yang namanya spam itu. Pesan email dikirim dalam bentuk teks sederhana dan dapat dibaca oleh siapapun yang dapat mengakses. Komunikasi email juga melewati berbagai server sewaktu dikirim ke tujuan. Bahkan bila pesan email dihapus, pesan tersebut dapat diarsipkan di server mail selama beberapa waktu. Nah, ini. Lanjut ya, ini bisa dibaca aja. Mempelajari perilaku yang memiliki resiko online. Di sini, jenis informasi apa yang Anda bagi di situs media sosial? Ya, semuanya. Ya. Kalau misalnya memang semuanya, ya tadi, ya mengandalkan media sosial untuk berhubungan dengan teman dan keluarga. Ya, misal 3 poin ya. Kita contoh ikutin ini ya. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan catat jumlah poin yang diperoleh dari setiap pertanyaan. Tambahkan semua poin menjadi skor total, lalu beralih ke bagian 2 untuk melihat analisa perilaku online Anda nih. Contoh. Ya. Lalu artikel dan berita yang saya temukan 2 poin. Coba kalian ikuti ya poin-poin ini dan total berapa nilai kalian. Ya, lanjut. Saya membuat akun baru di layanan. Lalu ini ya jumlahnya pokoknya dihitung. Nanti lihat berapa skor Anda. Apabila nilainya 0 sampai 3, ya di sini ketentuannya, maka perilaku online Anda cukup aman. Harus tetap diubah agar benar-benar aman. Ya, kalau 18 ya atau lebih, perilaku online Anda sangat tidak aman di komputer. Karena apa? Kalian terlalu terbuka sekali. Ya. Nah, beberapa tips keamanan online penting ya bisa kalian dibaca saja. Ya, ini saya yakin kalian sudah pernah tahu.
Baiklah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WA Group. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.